Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Ya, kawan-kawan EWS-PMI khususnya di Jawa Timur dan kawan-kawan EWS-PMI secara umum di Indonesia maupun kaum buruh di seluruh Indonesia. Pada hari ini Sabtu 26 Juli 2025, saya Anam Mbah Cokro berkesempatan bertemu dengan perwakilan dari Dewan Pimpinan Wilayah EWS-PMI Jawa Timur, Bung Nuruddin Hidayat. Selamat sore Mbak Cokro. Selamat sore ya. Sehat? Alhamdulillah. Ya, jadi kali ini kita akan membahas tentang kasus atau perkembangan permasalahan yang terjadi pada kawan-kawan Pakrin, para pekerja Pakrin. Ini yang mungkin perlu adanya klarifikasi yang jelas tentang bagaimana perjalanan kasus tersebut. Seperti apa itu, Bung Udin? Ya, oke ya, sebelumnya disclaimer ya. Ya. Tadi sempat disampaikan Mbak Cokro, saya ini bukan karyawan PT Pakrin, Ya. tapi saya pengurus EWS-PMI. Di tingkat wilayah saya menjabat sebagai Wakil Sekretaris DPW SPMI Jawa Timur. Ya. Di tingkat Surabaya saya menjabat sebagai Sekretaris KC EWS-PMI Kota Surabaya. Kenapa kok teman-teman yang rajin mengikuti media sosial, saya dan Bung Doni aktif dalam kegiatan advokasi PT Pakrin. Ya. Padahal Pakrin ini kan Mojokerto gitu, Mojokerto. bukan wilayahnya Surabaya. Ya kebetulan kawan-kawan Pakrin perjuangannya atau perangnya itu di Kota Surabaya. Sehingga sesama SPMI ya gak pantes lah, gak ngewangi dulure sing atau ke Mojokerto demo nang Surabaya. Terkait permasalahan PT Pakrin, saya nggak bisa bicara detail karena memang bukan ibarat kata itu duduk anak kandungku, Oh ya. ya kan? Arek Pakrin kan anaknya SPMI Mojokerto. Ya. Cuma saya terlibat karena memang PT Pakrin, kasus advokasi Pakrin ini kolaborasi advokasi ya, atau diadvokasi secara bersama di tingkat PUK, PC, KC, sampai di DPW. Saya terlibat karena memang saya pengurus DPW dan kebetulan saya juga sekretaris KC SPMI Kota Surabaya, yang mana kawan-kawan PT Pakrin demonya di Kota Surabaya. Kasus PT Pakrin unik, Cak Anam. Ya, ya, ya. Kebanyakan kita advokasi atau mungkin hampir semuanya kita advokasi pabrik sing remek. Pabrik yang secara finansial lagi susah sehingga mungkin melakukan efisiensi dengan cara PHK, membayar upah di bawah UMK karena alasan finansial nggak mampu. Tapi Pakrin ini nggak kakean duit, gitu loh. Advokasi ini mergo pabrik kakean duit, malah kita advokasi. Jadi seperti apa? Seperti apa itu mulainya sebenarnya kasus ini mulai Oke, jadi gini, PT Pakrin ini kan perusahaan keluarga. keluarga, oke. Bapaknya yang dulu mengelola Pak Sugianto, Pak Sugiono ya, sebut saja Pak S lah ya. Pak Sugiarto meninggal dunia sehingga diwariskan mungkin atau diturunkan ke 3 anaknya. Oke, tahun. Waduh, aku nggak detail Meninggal. Cak Anam. Kurang detail. Nggak detail aku. Intinya pokoknya awalnya bapaknya Oke. mati, Heeh. kasare ngomong gawe royokan anak telu iki. Anak telu. Oke. Si Pak David ini direktur utama ya, sesuai dengan ahunya dari Menkumham itu. Beliau menjabat sebagai direktur utama. Kemudian ada Pak Hendri, ini komisaris, tidak menjabat sebagai direktur tapi punya saham di sana. Kemudian ada juga Pak Steven, ini sebagai direktur utamanya Pak David. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, ini SK Menkumhamnya yang mengatakan Pak David sebagai direktur utama dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Sepeninggalnya bapaknya itu tadi yang menjadi Iya, kan digugat nih sama Steven. Sampai jadi Mahkamah Agung, SK Menkumhamnya dibatalkan. Kasare ngomong, yo kan direktur lah. Lah mereka akhirnya karena SK-nya ya, tadi. karena SK-nya itu. Jadi mereka bertiga saling klaim aku yang paling berhak memimpin PT Pakrin gitu. Kasus ini sejak tahun 2020 ya mulai berkonflik itu. Uangnya PT Pakrin yang ada di Bank Prima. Jadi tadi saya katakan Pakrin ini sugih, Pak. Sugih, siji kok Pak Pabrik Liani, sugih. Informasi kalau saya nggak salah, ingat saya nggak detail nilainya berapa, yang uangnya Pakrin yang ada di Bank Prima itu
kurang lebih 940 miliaran lah. Hampir 1 triliun. Oke. Hampir 1 triliun. Ini nggak bisa dicairkan. Karena yang ngomongnya Rno, Bang Primai, lu sopo PIC penanggung jawab si Pak David kah? Atau Pak Steven kah? Gitu lah. Dan kebetulan juga si Bang Primai ini yang punya si Pak Hendri. Oh iya. Gitu lah, adik. Iya, Bang bisa. bulet ae itu. Sehingga karena nggak bisa dicairkan antara tahun 2020 sampai 2004 terakhir kemarin, informasi yang saya dapat itu untuk operasional PT Pakrin selama ini menggunakan uangnya Pak David. Saya nggak tahu dari mana, intinya ini sembandani kayak operasional selama ini itu si Pak David. Cuma di penghujung akhir tahun 2024 corongono wis gak iso maneh, ya entah kesulitan keuangan atau apa, Pak David gak iso membayari arek-arek. THR pun kalau nggak salah kemarin hanya dibayar sebagian. Jadi ada tunggakan April sampai Mei. Yang viral-viral kemarin itu teman-teman demo sampai 5 hari di Surabaya yang menuntut pembayaran upah dan juga kekurangan THR antara bulan April dan Mei. Ya. Itu Cak Anam. Oh, seperti itu. Jadi sebenarnya kondisi perusahaan Sehat walafiat. Oh, gitu ya. Sehat walafiat. Secara finansial sangat sehat. Bahkan Pakrin ini nggak punya utang di bank. Ah, gitu. Nggak punya utang di bank. Padahal punya simpanan uang itu hampir 1 triliun. Hampir 1 triliun. Produksinya juga lancar, nggak punya utang di bank. Teman-teman karyawan juga produktif. Produk yang dihasilkan, kalau saya cangkruan warung kopi ngono ya, itu pun termasuk barang yang berkualitas. Gitu. Itu berarti bukan karena perusahaan itu di posisi seperti perusahaan-perusahaan yang lain yang bermasalah. Enggak ya. Sehat ini. Makanya dari awal saya katakan SPMI Advokasi Pakrin baru pertama kalinya. Advokasi perusahaan sehat walafiat. Gitu. Biasanya kan yo PHK mergo pabrik alasan efisiensi, upah di bawah UMK nggak mampu bayar. Enggak, Pakrin. Kakek duit. Iya. Kakek duit gitu loh. Terus kemudian apa yang dilakukan oleh FSPMI untuk mengadvokasi kawan-kawan ini? Saya seruput kopi nih Canan. Oke, terkait pembayaran upah ya, sebagaimana yang sempat viral itu di media sosial, selama 5 hari 5 malam, ini luar biasa kawan-kawan PT Pakrin, semangatnya luar biasa, jauh-jauh dari Surabaya, bermalam di Surabaya. 5 tempat kita duduki Cak Anam. 5 tempat? 5 tempat. Saya lupa tanggal berapa ya, yang jelas itu dimulai hari Kamis. Hari Kamis pertama kali kita demo itu di Bank Prima. Bank Prima. Pagi sampai sore. Oke, yang ya di kan? Jembatan CMP, Bank Prima. Bank Prima. Kemudian Kamis malamnya kita geser ke OJK. OJK. Kita bermalam di sana. Di OJK itu di depan Gradi. Ya, di depan Gradi. Otoritas Jasa Keuangan. Kita hari Kamis malam pertama kita bermalam di sana. Kemudian pagi-pagi jam 6 pagi itu bermalam di OJK, berarti jam 6 isu Jumat pagi kita berangkat ke Darmo Hill. Jam 6 pagi berangkat ke Darmo Hill. Itu rumahnya Bos Steven. Bos Steven. Kita bermalam di sana, kemudian Sabtu jam 3 dini hari kita berangkat ke rumahnya Bos David di Jalan Sumatera. Itu di Jalan Sumatera. Kemudian minggunya kita Sabtu Minggu bermalam di sana ya di Jalan Sumatera. Senin pagi kita geser kembali ke Bank Prima. Demo lagi di Bank Prima. Kemudian siangnya kita demo di apartemen PP itu saya lupa namanya. Kondominium Regency. Yang sempat viral kawan-kawan sejarah ini netizen ngerusak pagar. Yang enggak cuma geser terlalu kasar kita loh. Itu. Sampai terakhir kita tutup di Bank Prima malam harinya alhamdulillah terrealisasi. Terrealisasi itu upah dan THR bulan April Mei. Upah April Mei dan kekurangan THR. Ya, alhamdulillah terrealisasi. 5 hari kawan-kawan nggak pulang membuahkan hasil. Akhirnya teman-teman mendapatkan itu. Ya. Nah, terus kemudian kok masih juga melakukan aksi-aksi, bahkan kemarin di PN itu. Jadi gini ya, Pakrin ini saya membaginya 3 tahap perjuangan. Yang pertama jangka pendek, ini pembayaran upah dan THR. Kenapa kok menjadi prioritas jangka pendek? Ya karena
Ya jujur lah sampai nggak bayaran saulan wis Polda iki wis bener. dandang ngumpul kabeh kan ngono. Jadi kita fokuskan ke sana. Jadi kita waktu 5 hari itu bener-bener yo opo caranya arek kudu bayaran. Karena gawe juga kondisi rumah tangga kawan-kawan. Jangka menengahnya dan itu berhasil. Dan alhamdulillah berhasil. Alhamdulillah berhasil. Jangka menengahnya itu penolakan PKPU. Jadi PT Pakrin ini digugat oleh salah satu supplier PT SSA, permohonan PKPU, diajukan permohonan PKPU oleh PT SSA. Permohonan PKPU itu apa? Penundaan kewajiban pembayaran utang. Jadi Pakrin ini punya utang PT SSA. Yang mungkin asal muasal utang supplier kan SSA ini kan. Ngirim barang mungkin belum dibayar ya. Belum dibayar ya. Nilainya itu gak ono pucuk kuku ambek duit di Pakrin. Kalau nggak salah itu 18 M. 18 M. Utangnya 18 M. Ya, padahal di bank ada hampir 1 triliun. Hampir 1 triliun. Bahkan terakhir ketika pemeriksaan saksi dalam sidang PKPU perkara nomor 26 itu menghadirkan saksi akuntannya PT Pakrin yang di Bank Prima kurang lebih 940 M-an. Kemudian di bank yang lain kan ada Bank BCA, Bank Mandiri. Itu kurang lebih ada 300 miliar. Jadi total fresh money-nya PT Pakrin itu 1,1 miliar sekian. Sorry. 1,1 triliun sekian. Jadi juga 0,1 ini susu akeh gitu loh. Kayak bayar utangnya saya cuma 18 miliar. Maka kita sangat kenceng, sangat serius menolak PKPU. Gak masuk akal gitu loh. Gak masuk ini pabrik sehat. Terus pengusaha juga berkomitmen ingin menjalankan perusahaan lagi, kawan-kawan pekerja juga mau bekerja, gitu loh. Sebelum ke sana kan proses ini sudah panjang, Cak Anam. Di awal tadi saya katakan ini bermula terkait konflik keluarga. Kami buruh itu berupaya luar biasa, coba minta bantuan kepada gubernur, memfasilitasi ndamekno lah ya intinya. Bahkan sampai ke gubernur. Kita sudah masuk kepada gubernur, ke Pak Kapolda, kementerian juga. Artinya jangan sampai upaya kita yang sudah sejauh ini, bahkan ini sedang berproses, Pemprov Jatim melalui Bu Gubernur untuk memediasi para pengusaha yang sudah bersengketa ini, jangan sampai upaya kita yang sudah jauh ini sia-sia karena ketok palu hakim. Nek wis diputus PKPU Cak Anam, waduh ceritanya panjang. Jadi apa yang telah kita lakukan untuk mendamaikan bos-bos yang bersengketa ini yo sia-sia gitu loh. Loro kabeh. Bose yo loro, burune loro mergo gak ale nyambut gawe, pabrik tutup, secara ekonomi gini. Pakrin kan gede banget pabrik. Informasi dari warga sekitar ini sangat memberikan manfaat terhadap lingkungan. Semisal sawah daerah Pakrin, desa apa aku lali ya, desa gak ngerti desa nih. Aliran pertaniannya itu dialiri dari air limbah yang telah dimurnikan PT Pakrin. Jadi kan Pakrin sempat tutup nih kemarin-kemarin kan karena kesulitan keuangan gak iso cair. Yo wong-wong gak iso bertani. Karena airnya mandek kan itu air dari pengolahan limbah yang sudah dimurnikan. Kemudian penerangan jalan desa. Ya, sekitar perusahaan. Itu listriknya dari Pakrin. Pakrin tutup gelap gulita desa. Gelap otomatis. Gelap. Kemudian air bersih. Jadi sumur warga itu wis gak esok ngono banyu. Ambil airnya dari PT Pakrin, pakai sumur air dalam lah istilahnya kan. Nek ngono wong biasa gak iso lah, nek gak pengusaha atau perusahaan sampai ngebor berapa ratus meter itu kan pompanya pun juga khusus. Sehingga kalau Pakrin tutup loro kabeh, nggak hanya buruh yang terdampak secara langsung karena kehilangan pekerjaan, warga sekitar pun juga sama. Belum lagi cerita kawan-kawan, bakul-bakul pecel daerah pabrik itu sepi, pasar Prambon pun jadi sepi kan. Perkara Pakrin yang kemarin sempat benar-benar tutup selama 2 bulan itu kan. Iya. Jadi nek sampai Pakrin diputus PKPU dan terburuk sampai pilot, sing loro kabeh. Sing sehat sapa sing parek kurator. Sing warek karo pengacara. Iya itu. Jadi gak ono alasan sing bisa kita pahami yang bisa kita memahami, oh ya rek Pakrin diputus PKPU. Gak masuk akal. Duit ono. Bahkan terakhir pimpinan kita komunikasi dengan pengusaha, siap tak bayar kok. Nah, siap tak bayar 18 M kok. Gak ada puciku kok duit Pakrin. Gitu loh. Makanya kita benar-benar all out kemarin sampai ngancem 6 hari 6 malam mau kita bermalam di PN. Alhamdulillah difasilitasi oleh teman-teman Polrestabes. Insya Allah lah kita tunggu Senin besok putusan akan berbuah manis untuk semuanya, nggak hanya buruh, pemerintah, pengusaha, warga sekitar Pakrin.
Senin besok itu. Baik. Jadi seperti itu ya yang sebenarnya terjadi. Ya, jadi kenapa kok jare wis dibayar wis demo? Ya si ono iki persoalan. Jangka menengah soal PKPU. Jangka panjangnya apa? Ini akar persoalan dari konflik keluarga. Tentu kalau ingin perusahaan ini jalan kembali, ya kudu akur wong telu iki. Gitu lebih-lebih kalau saya nggak salah informasi ya ibu kan seono ibu iki kan. Jadi si meninggal itu bapak ibu seono umurnya sangat sepuh sekali 90 tahunan berpesan ya intinya aja sampai pakai ini tutup lanjutnya usai bapakmu gitu loh. Aku rokon dulur-dulur iki gitu itu ya percuma maksudnya kita menang PKPU tapi tetap pabrik gak iso berjalan karena si tukaran ayo podo ayo sesuai yang entek duit pakrin kan gak bayar arek gak nyebut gawe arek seneng paling gak nyebut gawe dibayar ya sesuai yang entek duit ya. Jadi itu jangka goal utamanya ya apa caranya pakrin ini kembali beroperasi. Tentu yang berkepentingan ini 3 orang bos ini harus duduk bersama, harus berdamai lah untuk kebaikan semua orang. Jadi semua jadi jelas ini teman-teman ya. Jadi nek jare wis bayar kok sik demo ae. Isi ono perjuangan iki. Niku mari PKPU Senin putusan ya, sik gurung mari ya. Awak dhewe sik apa yo mlaku bareng ambek Pemprov, ambek Polda apa carane ayolah mohon dengan sangat para pihak ini untuk berdamai. Untuk kebaikan semuanya, kebaikan bersama. Itu Cak Anam. Jadi itu ya, yang mungkin kita semua mungkin bertanya-tanya, wong upah sudah diberikan kok masih demo, masih kemarin pagi sempat nutup jalan di depan Pengadilan Negeri Surabaya, tapi kan kemudian tidak lama kan itu, cuman itu ternyata ada permasalahan lain. Bukan permasalahan lain sebenarnya. Jadi ada hal yang harus diperjuangkan bahwa ini agar PKPU tadi dibatalkan. Karena kalau PKPU ini bahasanya apa diterima dikabulkan, efeknya maka lebih loro kabeh gitu loh. Lebih parah lagi, lebih parah. Dan alah Ulul SM itu bosnya komit kok tak bayar Ulul SM itu. Ini saya berproses gimana caranya lobby Bank Prima atau semua pihak ini agar bisa mencairkan dana. Kalau lagi pengajuan juga nih untuk operasional perusahaan sekaligus untuk membayari utang. Gitu loh. Jadi itu dan ini karena Pakrin ini sudah bermanfaat juga bagi masyarakat sekitar, bagaimana listriknya bisa menerangi di lingkungan sekitar, juga yang terpenting adalah air di mana di situ bisa mendapatkan air yang bersih hanya bisa melalui sumurnya ya istilahnya, sumur air dalam yang mampu ngebor sampai berapa ratus meter kan hanya perusahaan selain itu bisa. pasar. Pedagang-pedagang pecel makanan itu yang akhirnya nggak kebeli, akhirnya juga terdampak juga mereka. Makanya ini FSPMI lebih memperjuangkan itu, bukannya terus kemudian memilih mempilotkan, tidak, karena ini juga kepentingan bersama. Yang saya rasa Ibu Gubernur juga akan mendukung hal ini, apa yang dilakukan FSPMI ini, karena ya kalau SPMI materialistis ya, motor duiten. Tentu kita akan mendukung PKPU. Kenapa? Karena ada nilai pesangon di sana. Wis tak jadi rahasia umum kalau ada pesangon ada uang konsolidasi namanya. Nek awak dhewe tinggal duit ngomong arek wis PKPU wae lah Pak ini. Pabrik Murwet. Gitu kan. Tapi enggak, kita kan mikirnya jangka panjang gimana kelangsungan kerja kawan-kawan, iso nguripi anak bojo kan gitu. Jadi itu mungkin bedanya FSPMI dengan mungkin serikat lainnya. Mungkin itu, dan FSPMI tadi yang jangka pendeknya sudah tercapai, jangka menengahnya sedang dalam proses. Mudah-mudahan besok Senin tanggal 28 itu pengadilan berpihak pada, dengan kata lain menolak permohonan PKPU. Menolak permohonan PKPU itu tadi. Kemudian ya mudah-mudahan lah dalam perjalanannya semoga semakin cepat ketiga direksi tiga ahli waris lah. Ahli warisnya Pak Sugiarto itu bisa berdamai lagi, dan ya efeknya adalah perusahaan beroperasi lagi, karyawan juga bisa bekerja dan mendapat upah, masyarakat sekitar juga kembali mendapatkan manfaat atas keberadaan dari Pakrin, beroperasinya PT Pakrin ini.
Saya rasa itu cukup untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang mungkin masih bertanya-tanya, kenapa ini kok masih ada demo padahal upah sudah diberikan kepada para pekerja. Itu saja, terima kasih Bung Udin atas penjelasannya. Mungkin ada closing. Ya tentu atas nama pribadi dan juga organisasi dan juga ribuan buruh PT Pakrin, ribuan buruh warga sekitar PT Pakrin, mohon dengan sangat kepada Pak David, kepada Pak Steven, kepada Pak Hendri, ayolah, ini saudara kandung Cak Anam, keluar dari rahim yang sama, gitu kan, lebih-lebih ibunya berpesan, Pakrin ini jangan sampai tutup. Mohon dengan sangat bapak-bapak ini duduk bareng, berdamai, ayolah bareng-bareng membangun PT Pakrin untuk kebaikan semuanya, nggak hanya buruh. Untuk pemerintah ekonomi juga berputar, untuk warga sekitar tadi saya cerita manfaatnya luar biasa, untuk buruh-buruh juga bisa menghidupi anak istrinya. Itu Cak Anam. Baik, terima kasih kawan-kawan. Demikian klarifikasi atau apa hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai berjumpa kembali nanti bersama kawan-kawan lain untuk menyampaikan mungkin hal lain yang perlu disampaikan, klarifikasi tentang kasus lain mungkin, atau mungkin kasus sama tentang Pakrin ini yang mungkin ada pertanyaan di publik, kita akan tanyakan kepada narasumber-narasumber yang lain, atau mungkin bila memungkinkan ya kepada Bung Udin lagi. Terima kasih. Hidup buruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.